Program pendidikan karakter dengan dibina ala militer terus berjalan. Hari ini, puluhan siswa SMA dan SMK bermasalah dari sejumlah daerah di Jawa Barat dikirim ke markas TNI di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Siswa yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi karena banyaknya permintaan orang tua yang ingin anaknya dibina. Pemerintah pusat melalui Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyatakan setiap upaya untuk mendidik anak menjadi lebih baik harus didukung. Namun untuk caranya, yang paling tahu adalah pengambil keputusan. Terus terang kurang paham juga ya gagasan dasarnya dan solusi apa, tetapi setiap upaya untuk mendidik anak-anak kita lebih baik itu harus didukung. Tapi caranya seperti apa dan apakah itu tepat, ya tentu yang paling tahu adalah pengambil keputusan. Program pembinaan anak nakal ala militer diterapkan oleh pemerintah Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat menilai pembinaan ala militer menjadi solusi atasi kenakalan anak. Itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah, kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu, sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di wajah militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita, gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Para pelajar bermasalah akan mengikuti pembinaan selama 14 hari. Sasaran utama dari program ini adalah siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo inginkan biaya haji terus turun, bahkan ditargetkan lebih rendah dibanding negara tetangga Malaysia. Di sisi lain, Presiden ingin naikkan gaji hakim untuk cegah korupsi. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal 2F sebagai terminal khusus haji dan umroh di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nantinya Terminal 2F dapat menampung 94 juta orang per tahun. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang nantinya dapat menampung 94 juta orang per tahun. Presiden didampingi Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Ahmad, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi Hilirisasi Indonesia Rosan Ruslani. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine, pemutaran video, dan penandatanganan prasasti oleh Presiden. Yaitu peresmian Terminal Khusus Haji dan Umroh Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pemerintah ingin memberi pelayanan yang terbaik kepada jemaah kita. Juga kita mengerti bahwa banyak jemaah kita juga sudah lanjut usianya, sehingga benar-benar harus diurus dengan baik. Usai acara peresmian, Presiden juga menyapa jemaah calon haji dan memastikan semua fasilitas di Terminal 2F dalam kondisi baik dan bisa memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah calon haji yang akan berangkat ke Madinah. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Presiden Prabowo juga meminta biaya haji terus diturunkan. Bahkan Presiden meminta biaya haji Indonesia harus lebih murah dari Malaysia. Di bawah kepemimpinan saya akan berusaha sekeras tenaga untuk memberi pelayanan terbaik. Juga kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di depan petugas program makan bergizi gratis, Presiden meminta tidak boleh ada lagi keracunan makanan. Intinya 2 hari yang lalu Pak Presiden telepon terkait dengan program. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ribuan petugas dapur program makan bergizi gratis. Pertemuan digelar di rumah dia di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu 3 Mei 2025. Dalam pertemuan ini, Presiden meminta para petugas untuk bekerja lebih teliti dan cermat sehingga tak lagi ada keracunan dalam program andalan pemerintahan Prabowo. Para pejabat dan pegawai Badan Gizi tambah semangat, para SPP juga tambah semangat, tambah patriotik, sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat, dan target kita adalah zero accident, atau tidak ada kejadian keracunan di lapangan. Kasus anak-anak diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Di Bandung, ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat keracunan diduga usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Menu makanan yang disantap berupa makaroni dan sayuran yang dimasak pihak catering sejak pukul 1 dini hari. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare hingga muntah-muntah. Sementara di Cianjur, ratusan anak diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Sejumlah sampel makanan langsung diamankan untuk diuji laboratorium. Rata-rata para pelajar alami keracunan menggunakan tempat makan plastik dari hasil pendistribusian perusahaan MBG di sekolah mereka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral layanan WorldCoin dan World ID merekam retina mata warga. Kementerian Komunikasi dan Digital langsung membukukan izin operasional layanan ini. Sebuah ruko di kawasan Bekasi Tibur, Kota Bekasi, Jawa Barat ramai diserbu warga. Mereka rela antri demi mendapatkan koin yang bisa ditukar dengan uang dengan nominal mencapai Rp800.000. Nantinya uang ini bisa ditarik melalui dompet digital. Namun uang didapatkan tidak cuma-cuma. Warga harus rela scan retina matanya untuk direkam melalui aplikasi. Meski warga antusias, namun mereka tidak mengetahui kemana data mereka akan digunakan. WorldCoin itu sih aplikasi pencairan uang itu. Pencairan uang. Itu caranya gimana untuk? Kita mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Komdigi langsung membekukan sementara layanan WorldCoin dan World ID. Komdigi pun akan memanggil PT Terang Abadi untuk diperiksa lantaran perusahaan ini belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. WorldCoin adalah proyek yang dibuat oleh OpenAI dan resmi diluncurkan pada 24 Juli 2023. Indonesia menjadi salah satu tujuan proyek ini. Saat ini ada 29 cabang WorldCoin di seluruh Indonesia. Data pelanggan yang terkumpul akan menghasilkan identitas digital yang terhubung dengan berbagai aplikasi. Dugaan eksploitasi data pun mencuat. Tim Liputan iNews melaporkan.